Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Oke, hari ini tepat tanggal 31 Mei 2021 ya. Jadi saya bisa berjumpa nggak facecam ya, karena tadi videonya ngerender ketika saya live cam ya. Tadi saya live cam sebentar, saya nyoba, ternyata videonya ngerender, ternyata kamera saya nggak mau saya masukin diri saya sendiri ya. Jadi ini tanaman hidroponik saya yang saya tinggalnya 10 hari karena bepergian ya. Jadi dari total saya upload terakhir itu ada sekitar 20 hari ya, kalau nggak salah ya. Ini pokoknya intinya saya tinggal 10 hari, tidak saya beri pupuk karena memang nggak ada yang memberi pupuk. Jadi cukup air, kemarin ditambahin ibu saya airnya dia menguning nih kawan-kawan ya. Nah, ini menguning, dan ini sudah saya beri pupuk lagi, alhamdulillah sudah menghijau lagi sayurannya. Jadi ini sudah menghijau ya sayurannya ya, alhamdulillah sudah bisa dipanen lagi. Untuk kedepannya akan saya rombak dulu nih, saya bersihkan dulu karena saya tinggal lihat rumputnya sudah meninggi sekali, dan akan saya ganti tiangnya karena sudah rapuh semua ya. Itu jadwal untuk kegiatan saya besok-besok. Yang perlu saya sampaikan di video ini adalah mengapa ini Popeye Jalanan cuma baru 3 sudah tidak ada tambahan instalasi lagi. Jadi ini akan saya bahas di sini ya, totalnya perjalanan Popeye Jalanan dari dulu sampai hari ini ya. Dulu saya punya 1 instalasi, kebetulan pasarnya masih oke, dan saya punya 2, dan saya punya 3. Jadi agak singkat aja untuk video ini. Dulu 1 instalasi itu lancar karena memang masih sedikit mungkin ya kepunyaan saya, jadi stok tuh kurang-kurang gitu. Sekarang punya 3 meja ini, alhamdulillah sudah berkembang menurut saya. Tapi yang sangat disayangkan adalah pasarnya kurang besar ya. Jadi pasar itu memang kunci utama untuk usaha, terutama usaha di kampung ya, dimanapun sebenarnya. Kalau pasarnya oke, insya Allah usahanya lancar. Jadi ini pasarnya cukup kecil partainya untuk penerimaan sayur hidroponik ataupun konvensional sama aja. Jadi sementara saya stopkan dulu untuk pembangunan instalasi hidroponik ini. Jadi 3 meja ini sudah cukup saya rasa. Nanti kalau insya Allah kalau pasarnya sudah bagus, sudah bisa bertambah lagi, akan saya bangunkan lagi insya Allah kalau ada rezekinya ya. Doain kawan-kawan agar setiap usaha yang saya jalankan itu berjalan dengan lancar, terutama usaha sayur dan kolam itu. Jadi untuk kegiatan saya sendiri sebenarnya adalah pangkas rambut. Jadi saya buka cukur ya di depan sana. Kebetulan untuk hidroponik, kolam ataupun yang lain itu tambahan, usaha tambahan. Dimana nanti yang bisa saya besarkan ya akan saya besarkan gitu. Kalau rancangan dulu ya bisa full ini bayangan saya. 30 meja itu kalau satu mejanya satu tanaman 30 hari, berarti 1 hari panen 1 meja. Itu sudah lumayan tuh omsetnya ya. Tapi berhubung kondisi pasarnya memang lagi nggak bisa lah untuk kuartet sebesar itu, jadi saya stop untuk 3 instalasi ini. Bukan saya stop di sementara, saya stop. Terus saya kembangkan lagi di kolam. Kenapa saya milih kolam? Karena kolam itu saya senang gitu ya. Jadi kalau usaha tuh pertama senang dulu, baru kita jalani ya, bukan usaha sih ya. Awal-awal tuh semacam iseng, tapi kalau diniatkan usaha ya insya Allah jadi usaha. Itu kolam 4 kolam dulu yang di sana ya, sudah pernah saya review juga. 4 kolam itu saya pelihara lele, nila, dan gurame. Dan ternyata dari 3 jenis ikan itu yang paling produktif untuk penghasilan itu lele, karena perputarannya lebih cepat ya. Lele itu lumayan juga, untuk tantangannya tuh ada gitu, tapi nanti akan saya bahas lah di video berikutnya. Yang jelas lele itu berpeluang menghasilkan seperti sayur juga. Bedanya pasar untuk kebutuhan ikan di kampung saya lumayan besar karena di sini memang jauh dari laut, jadi ya untuk kebutuhan ikan itu besar ya. Jadi kalau panen langsung habis begitu kalau kolam ikan. Jadi saya senang bergerak di ikan, itu alasannya. Satu hobi, yang kedua peluangnya ada gitu. Jadi hidroponik ini tetap saya jalankan seperti ini. Edukasi juga tetap saya akan buatkan terus. Jenis tanaman ataupun yang lainnya akan saya coba terus. Yang jelas 3 ini sementara saya stop dulu instalasinya.
Dan alhamdulillah ini kabar baiknya, tahun ini bisa membuat lagi 4 atau 3 kolam lagi untuk yang seperti itu ya. Batako di belakang sana nanti akan saya buatkan 3 kolam lagi ya. Alhamdulillah itu suatu pencapaian ya menurut saya, karena tanda-tanda usaha berkembang itu ya bisa ya seperti itulah. Jadi ya alhamdulillah ya kawan-kawan, itu berkat doa kawan-kawan semua. Alhamdulillah banyak positifnya ya yang komen di channel ini ya. Saya senang sekali punya kalian semua ya. Ya semoga yang saya share di video-video saya itu bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita semua lah tentunya. Jadi kolam itu nanti akan saya review bagaimana cara saya membuat kolam, cara saya merawat ikan, dan bagaimana saya mendapatkan hasil dari kolam ya. Itu peluang usaha yang ada di kampung itu cukup banyak sebenarnya, referensi untuk usaha di kampung yang jelas menyesuaikan pasar yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Jadi jangan memaksakan suatu usaha atau suatu hobi Anda tapi pasarnya kurang, kecuali memang berhenti di hobi aja. Kalau memang hobi tapi dikembangkan di usaha ya lain cerita lagi ya. Jadi begitu kawan-kawan. Kemarin ini saya berpergian selama 10 hari, jadi tidak bisa upload video. Ini sudah bisa mulai beraktivitas lagi. Kebetulan juga saya kemarin sakit 3 hari ya saya sakit. Ini juga masih agak bindang suaranya, tapi alhamdulillah sudah sehat lah. Ini sudah bisa beraktivitas kembali. Untuk kedepannya channel ini akan saya bahas tetap seputar hidroponik dan penambahan lagi kolam. Yang kedua, kebun juga anggur. Saya tertarik anggur karena itu buahnya sangat lebat ya. Ada 28 dompol di sana. Itu jenis apa kemarin ya? Isabel. Itu jadi anggur yang saya tanam tuh anggur jenis Isabel. Isabel kabarnya kalau matang itu asam manis ya. Jadi akan saya upgrade nanti kalau sudah ada modalnya. Karena untuk upgrade ke Ninel itu perlu biaya tambahan lagi ya. Terutama bibitnya juga lumayan mahal Ninel di sini. Jadi nanti akan saya tambahin. Untuk perkebunan anggur mungkin yang saya fokuskan karena nilai jualnya yang lumayan ada harganya untuk anggur ya. Ninel nanti akan saya bahas, tapi belum, itu masih nantilah kalau matang akan saya bahas lagi. Dan untuk kedepannya hidroponik tetap saya jalankan. Kalian jangan sungkan lagi untuk bertanya di kolom komentar atau di grup juga bisa. Kita sharing bareng-bareng di sana. Kolam juga akan saya perbanyak lagi videonya untuk kolam, karena saya sudah bisa lah mengerti sedikit-sedikit selah tentang kolam, bagaimana cara kita mengatasi ya. Kalau bicara makhluk hidup nggak jauh beda sama tanaman, cuma kalau ikan tuh lebih rajin aja kita ngontrolnya gitu. Jadi nanti akan saya bahas di video selanjutnya untuk kolam ya. Yang jelas kolam itu untuk lele hasilnya cukup lumayan ya, gitu aja. Itu bocoran sedikit untuk lele ya. Itu alhamdulillah sekarang sudah bertambah lagi kolamnya 3, nanti 1-2 bulan ini akan saya buat, mungkin selesai 2 bulan ke depan lah mungkin. Doain aja kawan-kawan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel Papa Jalanan sampai 15.000 subscriber. Alhamdulillah saya juga sangat bersyukur sekali untuk pencapaian seperti itu, karena ingat dulu masa rintisnya cukup susah ya. Jadi 15.000 itu sudah banyak sekali, tapi saya targetkan, saya berdoa semoga tahun ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Amin. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup lah untuk video ini. Semoga bisa membangun untuk kawan-kawan yang baru datang atau baru pulang merantau gitu ya. Jadi bisa ada referensi dari sini, dari kolam hidroponik ataupun perkebunan sendiri. Oke, untuk kawan-kawan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa beribadah. Ya kita saling mengingatkan saja. Saya sendiri juga masih ini untuk ibadah kurang inilah. Jadi saya rasa cukup untuk semuanya. Untuk video berikutnya akan saya tambahkan lagi. Saya ingat kembali ya, kolam akan saya dominankan. Hidroponik juga nggak akan saya tinggal karena ini adalah icon saya di sini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.